Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita khusus membicarakan bagaimana berpuasa untuk masyarakat kita yang menderita diabetes mellitus atau sakit gula. Kita akan membahas dengan pakarnya, yaitu Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, KE-MD. Assalamualaikum Dr. Santi. Waalaikumsalam Prof. Del. Ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah Prof. Baik, ini banyak pertanyaan dari pendengar kita ini. Ini dalam bulan Ramadan ini kan orang berpuasa gitu ya. Nah, bagaimana masyarakat kita yang menderita diabetes? Nah, yang pertama tentu pertanyaannya, apakah orang menderita diabetes ini boleh berpuasa? Silakan, Dr. Santi. Ya, terima kasih, Prof. Jadi memang, Prof, kita tahu kan orang menderita diabetes yang Muslim ini kan lumayan banyak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan dari penelitian ternyata memang mereka tetap bertahan mau puasa meskipun mereka kadang-kadang mungkin belum tidak layak untuk puasa. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menentukan apakah seorang itu boleh berpuasa atau tidaknya. Sebenarnya idealnya 6-8 minggu atau 2 bulan sebelum kita berpuasa, kita harus melakukan assessment, penilaian dulu layak tidaknya seorang itu berpuasa. Nah, itu nanti ada sebenarnya ada skornya itu, Prof. Ada berdasarkan berapa lama sudah DM-nya dia, kemudian DM-nya tipe 1 atau tipe 2, kemudian pernah mengalami gejala hipoglikemia enggak sebelumnya, waktu puasa sebelumnya, kemudian terkontrol tidaknya gula darah seseorang, kemudian ada penyakit jantung kah dia, penyakit ginjal kah dia, kemudian termasuk obat-obat yang digunakan selama ini. Kalau dia menggunakan obat-obat yang berisiko terjadinya hipoglikemia, itu skornya lebih tinggi lagi. Nanti kita jumlahkan nanti, Prof, skor itu. Jadi ada skornya itu yang digolongkan yang kategori resiko tinggi, ya, ada resiko sedang atau moderate, ada resiko yang ringan. Nah, untuk yang resiko tinggi itu sebenarnya tidak dianjurkan puasa, tidak boleh malah. Istilahnya haram gitu, tidak boleh sebenarnya puasa. Kemudian yang resiko menengah itu juga dianjurkan untuk tidak puasa. Sedangkan yang memang dianjurkan puasa itu yang risiko sedang itu tadi, Prof. Nah, kenapa kita pasien-pasien yang berisiko tinggi kita tidak anjurkan untuk puasa? Karena kita tahu kalau orang DM tur puasa itu banyak sekali kemungkinan risiko yang terjadi pada orang tersebut. Contoh yang pertama, bisa terjadi hipoglikemi, gula darah terlalu rendah. Kedua, bisa terjadi hiperglikemi, gula darah justru meningkat sekali. Ketiga, dehidrasi. Kita tahu kan kita kan dibatasi minumnya kan pada waktu puasa, dehidrasi. Keempat, bisa terjadi trombosis, sumbatan, ya. Kelima, terakhir komplikasi akut seperti ada namanya diabetes ketoacidosis, pasiennya menjadi sesak nafas, segala macam. Oleh karena itu kita harus melakukan sertifikasi dulu sebelum seorang itu melakukan puasa pada diabetes kita. Itu loh, Prof. Jadi memang harus dicek dulu ya sebelum puasa ya, belum puasa idealnya begitu. Ya, masyarakat kita yang menderita diabetes, apakah ringan, sedang atau berat gitu ya. Kalau ringan ini oke ya, nggak ada masalah ya, puasa seperti biasa ya. Ya, kalau misalnya ringan biasa aja boleh. Nah, kalau sedang ini apakah boleh berpuasa dengan syarat tertentu atau bagaimana, Dr. Santi? Ya, itu tadi, Prof. Kalau misalnya ternyata memang pasien kita ternyata seharusnya dia tidak boleh puasa kan, atau memang dianjurkan tidak puasa, ternyata tetap bertahan mau puasa, maksa nih mau puasa, karena kita tahu kan masuk rukun Islam ya, puasa ini kan, dan itu keyakinan kita masing-masing kan, Prof. Nah, sehingga kita perlu juga melakukan suatu edukasi yang terstruktur sebenarnya, Prof. Apa yang perlu kita edukasi pada pasien tersebut? Yang pertama mengenai perlunya kita memeriksa gula darah secara rutin memang kita puasa, ya. Terutama kalau misalnya ada keluhan-keluhan hipoglikemi sepertinya pusing, keringat dingin, oyong. Nah, itu kita harus cek gula darah segera. Jadi ada rutin kita cek gula darahnya. Sebaiknya sih dianjurkan pagi misalnya kan, kemudian setelah makan pagi, idealnya sih 7 kali satu hari, tapi kalau tergantung situasi pasien sendiri. Nah, kemudian kalau perlu siang hari, kemudian sore sebelum buka, setelah buka,
dan sebelum tidur itu idealnya, tapi tergantung situasi juga. Tapi kalau begitu ada keluhan hipo, nah itu harus segera dicek. Nah, kedua mungkin yang kita harus kasih edukasi mengenai pengaturan pola makan. Pasti beda antara waktu puasa dengan tidak puasa. Yang ketiga kita juga mengenai exercise-nya, olahraganya pasti akan beda antara puasa dengan puasa. Kemudian yang keempat mengenai obat-obatan. Itu akan pasti ada penyesuaian dosis. Ada obat-obat yang memang mungkin jadwalnya waktunya makan obatnya dirubah, atau dosisnya kita kurangi, atau mungkin ada obat mungkin tidak kita anjurkan barangkali. Jadi kita edukasi Prof mengenai hal tersebut. Kalau misalnya terjadi kejadian hipo, pusing, keringat dingin, dan gula darah rendah sekali, segera anjurkan untuk berbuka. Jangan dipaksa puasanya. Tandanya itu keringat dingin ya? Keringat dingin, pusing, oyong. Gitu ya. Jadi penting sekali edukasi sebenarnya memang. Iya. Jadi yang bahayanya jadi hipo ya jadinya. Hipo. Baik, itu yang sedang ya. Kalau yang berat memang nggak boleh sama sekali? Atau ada cara lain? Sebenarnya emang dilarang, tidak boleh. Cuman kadang-kadang kan pasien makan juga. Ya sama, harus lebih ketat lagi kita kontrol gula darahnya. Dan kejadian hipo itu yang kita takutkan itu Prof sebenarnya kan. Jadi pemantauannya lebih ketat lagi kalau emang dia makan puasa juga yang berat itu. Jadi kalau yang berat ini kalau pengen puasa itu kontrol gula darahnya berapa jam sekali itu? Ya itu tadi sebaiknya sih 1 hari itu 7 kali. 7 kali. 7 kali. Pada waktu sudah makan sahur, kemudian jam 12 siang, kemudian sore, sebelum berbuka, setelah berbuka, dan sebelum tidur. Itu kalau yang memang yang high risk tadi memang harus begitu. Lalu bagaimana dengan obat yang biasa pada hari biasa dia makan obat dengan bulan puasa, ada perubahan dosis atau bagaimana? Itu tergantung obatnya juga sih Prof. Jadi ada obat-obat yang memang cenderung terjadinya penurunan gula darah atau drop hipo tadi, seperti golongan yang merangsang sekresi insulin oleh pankreas kita, seperti golongan dispendiorian namanya, yang banyak di rumah sakit kayak Glenclamid, Glimepiride. Itu biasanya kalau dia makan sekali sehari, kita makannya pada waktu berbuka, dipindahin. Biasanya misalnya pagi kan, kemudian kita pindahkan pada waktu berbuka. Nah kalau misalnya dia makannya satu kali sehari, kalau misalnya makan 2 kali sehari, yang dosis paginya dikurangi 50%, dosis waktu berbukanya tetap gitu. Jadi kita menghindari supaya tidak terjadi hipoglikemi pada waktu lewat tengah hari menjelang berbuka. Kan seringnya hipo di sana kan Prof. Apalagi kalau misalnya pasiennya makannya pada waktu sahur sedikit, nggak terlalu banyak kan kadang-kadang, jadi nggak imbang antara dosis obat dengan makanan yang masuk itu tadi. Jadi kalau misalnya obat-obat seperti golongan glukopak, pernah dengar kan, metformin. Nah itu aman, itu tidak perlu penyesuaian dosis. Kalau misalnya sekali sehari, makannya waktu malam tetap waktu berbuka dimakan. Kalau 2 kali sehari misalnya waktu sahur dan waktu berbuka, jadi tetap tidak ada penyesuaian dosis. Tidak ada obat-obat yang baru lagi. Makanya penting intinya obat-obat yang tidak menimbulkan efek hipoglikemi itu seperti biasa aja aman. Tapi kalau misalnya obat yang menimbulkan efek hipoglikemi kita pindahkan pada waktu berbuka. Termasuk juga insulin begitu juga Prof. Kalau insulin kalau misalnya disuntik misalnya pagi sama sore, nah yang sore waktu buka dosis tetap, tapi yang pagi terkurangi sekitar 30-50% dosisnya. Dikurangin ya dosisnya. Kita mencegah hipo tadi kan Prof. Jadi hipo ditakutkan dan gejala hipo itu adalah keringat ya. Hati-hati kalau keringat udah buka aja. Buka aja. Kalau punya alat lebih bagus cek aja kan. Dicek. Baik, ini kan orang diabetes ini kan kita anjurkan berolahraga juga nih selama hari biasa. Nah, bagaimana olahraga di waktu berpuasa, belum berpuasa nih? Ya benar Prof. Jadi kan tetap kita dianjurkan adanya olahraga, jangan berhenti olahraga karena kan kita tahu belum puasa intake makanan pasti banyak manis-manis nih. Kalau tidak diimbangi dengan aktivitas fisik pasti akan meningkatkan gula darah. Nah, jadi pada pasien-pasien diabetes sebenarnya tidak dianjurkan olahraga yang berat sebenarnya, eksesif yang berlebihan, tidak boleh dianjurkan. Kalaupun olahraga yang ringan saja, moderat ringan, dan sebaiknya dihindari olahraga yang pada waktu sore, siang sore hari itu, karena takutnya nanti nggak imbang antara kalori yang keluar dengan cadangan kalori tubuh kita, bisa terjadi hipo juga. Jadi memang ada beberapa menganjurkan olahraga mungkin sesudah 1 jam setelah berbuka bisa dianjurkan. Nah tapi harus diingat juga kita kan bulan puasa Ramadan ini kan ada salat tarawih juga. Tarawih itu kan kita juga ada ruku, ada sujud, ada berdiri, itu juga dianggap olahraga juga sebenarnya. Kalau misalnya tarawihnya 8 rakaat tambah 3 witir udah ini kan 11 rakaat. Lagi orang yang sampai 2-3 rakaat itu lebih lama lagi kan. Jadi itu sudah dianggap sebagai aktivitas fisik juga sebenarnya Prof. Tapi memang tidak dianjurkan olahraga yang berat itu intinya. Iya, baik. Ini perlu bagi keluarga yang ada anggota keluarganya menderita diabetes ya.
sebelum bulan puasa memang sebaiknya ditentukan statusnya dulu ya. Ya, Nah, untuk menyikapinya, bagaimana menghadapi bulan puasa. Bagaimana pola makan orang penderita diabetes selama bulan puasa, Dr. Santi? Ya, terima kasih Prof. Jadi pada intinya sebenarnya makannya hampir sama dengan tidak puasa Prof. Cuma kita perlu modifikasi jamnya mungkin, kemudian jenisnya mungkin, dan juga jumlahnya. Seperti 3J, jenis, jumlah, dan jamnya, jadwalnya. Nah, untuk makanan yang kita, kalau biasa kita makan kan 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil. Sarapan pagi, kemudian makan besarnya ya siang, kemudian makan maghrib, malam. Makan kecilnya, snacknya sekitar jam 10 pagi, jam 4 sore, dan sebelum tidur. Nah, pada waktu bulan puasa pasti tidak mungkin seperti itu lagi. Jadi kita makan barangkali makan besar cuma 2 kali, Prof. Makan sahur ya, sama makan waktu berbuka. Nah, kemudian snacknya mungkin juga bisa 2 kali. Mungkin waktu berbuka itu kita mulai dengan makan kurma dulu barangkali itu sebagai snack ya kan. Nah, nanti setelah tarawih kita boleh snack lagi. Itu pasti akan berubah. Dan komposisi juga akan berubah. Kalau misalnya sahur itu kurang lebih sekitar 30-40% dari total kalori yang kita makan kalorinya. Waktu berbuka itu kurang lebih 40-50%. Nah, snack itu sekitar 10-20%. Jadi komposisi akan berubah jumlahnya kan. Kemudian lagi jadwalnya udah pasti berubah. Kemudian pilihlah makanan yang kalau karbohidrat yang ada namanya indeks glikemik, Prof. Indeks glikemik itu kemampuan suatu makanan yang mengandung karbohidrat untuk menaikkan gula darahnya. Jadi makin tinggi indeks glikemik, makin tinggi dia meningkatkan gula darah. Nah, kita pilih ya indeks glikemik yang rendah, Prof. Oke, contohnya? Nah, contohnya makanya roti gandum, contohnya ya kan. Kemudian buah-buahan yang rendah juga seperti apel, pir, kurma termasuk yang rendah juga sebenarnya. Nah, kemudian lagi tinggi serat, banyak serat, buah-buahan, sayuran itu kan. Kemudian usahakan makan sahurnya dilambatkan, lebih lambat, jangan terlalu cepat ya. Lebih lambat, kemudian juga berbuka dipercepat, ya kan, sesuai dengan waktunya dong, jangan sebelum buka, sebelum azan jangan buka. Kemudian lagi, kalau usahakan pada waktu sahur kita makan makanan yang ada tinggi protein, ada protein lemaknya, karena dan karbohidratnya yang kompleks kayak nasi ya, karena lebih lambat dipecah pelan-pelan. Nah, pada waktu berbuka mungkin boleh karbohidrat simpel dan kurangi yang makanannya manis-manis. Ya berbuka pakai cola misalkan manis-manis itu kan, minuman manis itu juga dikurangi, Prof. Jadi mungkin itu yang kita harus jaga sebenarnya kan, jangan sampai kita buka habis itu nanti makan lagi cola selama itu bahaya. Yang bahaya. Segala macam jajanan itu dimakan semua, bahaya. Jadi itu mungkin proses yang bisa kita jaga barangkali pola makan. Baik, Dr. Santi, semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita, terutama masyarakat yang keluarganya ada menderita diabetes mellitus. Terima kasih, Dr. Santi. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.